Salam, selamat siang anak-anakku. Pada saat ini kalian akan menerima pelajaran agama dan budi pekerti. Sebelum pelajaran agama dimulai, mari berdoa dulu bersama-sama dengan Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami akan menyampaikan pelajaran agama, kiranya Tuhan pimpin, Roh Allah bekerja, sehingga apa yang kami sampaikan anak-anak bisa menerima dan mampu mengikuti pelajaran agama ini hingga awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada saat ini Ibu menyampaikan pelajaran agama dengan judul Tanggung Jawabku di Rumah dan di Sekolah. Ini diambil dari kitab Matius, yaitu kitab Matius itu dalam kitab Perjanjian Baru 20 ayat Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yaitu tentang tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukannya. Tanggung jawab setiap orang itu berbeda-beda. Sebagai seorang anak, tanggung jawabnya membantu orang tua, belajar menjaga kebersihan rumah. Sebagai seorang saudara, tanggung jawab mengasihi saudara di rumah. Sikap bertanggung jawab harus dibiasakan sejak kecil. Mengapa? Agar kita menjadi anak yang mandiri, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Dalam keluarga ada dua macam tanggung jawab, yaitu satu, tanggung jawab pribadi, misalnya membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar, makan teratur, mengatur waktu bermain dan belajar. Dua, tanggung jawab bersama, yaitu menjaga kebersihan rumah, menciptakan kerukunan dalam keluarga. Pengajaran Tuhan Yesus yaitu mengenai tanggung jawab. Perumpamaan dua orang anak. Seorang bapak mempunyai dua anak orang, yaitu si sulung dan si bungsu. Suatu hari bapak tersebut menyuruh si sulung untuk mengerjakan kebun anggur. Si sulung menjawab, "Baik Bapak." Namun ternyata si sulung tidak berangkat ke kebun anggur tersebut. Bapak lalu menyuruh si bungsu menjawab, "Aku tidak mau." Namun si bungsu kemudian menyesal dan pergi ke kebun anggur untuk mengerjakannya. Dalam perumpamaan tersebut, satu, bapak itu menggambarkan Tuhan. Dua, si sulung menggambarkan orang munafik yang mentaati firman Tuhan hanya dalam perkataan. Tiga, si bungsu menggambarkan orang berdosa yang menyesal dan bertobat. Dalam perumpamaan tersebut, yang menggambarkan orang yang bertanggung jawab ialah si bungsu. Nah, di sini anak-anak, tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah misalnya belajar, mengerjakan tugas, membawa peralatan sekolah, turut menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah. Tuhan Yesus memberikan pengajaran tanggung jawab melalui perumpamaan talenta. Sebelum pergi ke luar kota, seorang tuan memberikan tanggung jawab ke tiga hambanya dengan memberikan talenta untuk dikembangkan. Contohnya, hamba ke-1, talenta yang diterima 5. Sikapnya terhadap talenta mengembangkan. Labanya 5, jumlah talenta 10. Sebutan hamba yang baik dan setia. Upahnya turut serta dalam kebahagiaan tuannya. Hamba kedua, talenta yang diterima 2. Sikapnya terhadap talenta mengembangkan. Labanya 2, jumlah talenta 4. Sebutan hamba yang baik dan setia. Upahnya turut serta dalam kebahagiaan tuannya. Hamba ketiga,
Hamba ketiga, talenta yang diterima 1. Mengapa? Karena sikapnya terhadap talenta dipendam dalam tanah, tidak mau dikembangkan. Talentanya tidak, labanya tidak mendapat. Jumlah talenta 1, sebutan hamba yang jahat dan malas karena tidak mau bekerja. Upahnya dicampakkan ke kegelapan yang gelap. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan pengajaran tanggung jawab melalui perumpamaan talenta. Ketika sang Tuhan kembali, ia memanggil ketiga hambanya dan meminta pertanggungjawaban mereka. Talenta adalah gambaran kemampuan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Perumpamaan tentang talenta mengajarkan kita supaya bertanggung jawab terhadap kemampuan yang telah dikaruniakan Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan bakat dan kemampuan yang berbeda, dan harus kita syukuri dan dikembangkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, di sini anak-anak tadi sudah diterangkan Bu Zuna semuanya supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Kalau kurang paham, anak-anak bisa memutar video kembali. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah arti tanggung jawab? 2. Sebutkan 2 contoh tanggung jawab pribadimu di rumah. 3. Sebutkan 2 contoh tanggung jawab di sekolah. 4. Jelaskan upah bagi hamba yang mengembangkan talentanya. 5. Jelaskan upah bagi hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya. Itu anak-anak yang Ibu sampaikan, kerjakan dengan baik. Kalau sudah selesai supaya dikirim ke Ibu untuk dinilai. Kiranya ya hari ini saja. Selamat siang, salam, Tuhan memberkati.